San Antonio, Texas, USA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat datang kami sampaikan kepada seluruh peserta webinar Chemistry SMA Trimurti Surabaya. Yang terhormat, Kepala SMA Trimurti Surabaya, Bapak Syarif Andri Setiawan, Sarjana Komputer. Yang kami hormati, peserta umum webinar Chemistry, dan yang kami sayangi, peserta didik SMA Trimurti Surabaya. Syukur alhamdulillah, di pagi ini kita dapat bertemu dalam keadaan yang sehat dan bisa mengikuti webinar chemistry. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada narasumber webinar chemistry pada pagi hari ini, Bapak Dr. Abdul Rohim Tualeka Dr. MKes, yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi ilmu di tengah kesibukannya yang sangat luar biasa pastinya. Terima kasih banyak, Bapak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu. Alhamdulillah sehat semua ya, Ibu. Ya, alhamdulillah. Serta para panitia yang telah membantu terlaksananya acara webinar pada pagi hari ini. Untuk mempersingkat waktu, akan saya bacakan susunan acara pada acara webinar pagi ini. Yang pertama, yaitu pembukaan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya, lalu masuk pada acara inti, dilanjutkan sesi tanya-jawab, kemudian sesi kuis berhadiah, setelah itu closing statement oleh narasumber, dan yang terakhir ditutup dengan foto bersama. Untuk acara pembukaan pagi hari ini, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga webinar kali ini berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan kita, dan semoga semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Dimohon para peserta webinar mendengarkan dengan penuh hikmat.
menginformasikan untuk presensi peserta umum, silahkan mengisi link presensi yang sudah tersedia di kolom chat box. Sedangkan untuk peserta didik SMA Trimurti, pastikan format nama sesuai dengan format yang sudah dibagikan di grup dan akan diabsen oleh Bapak dan Ibu guru yang sedang bertugas. Acara selanjutnya yaitu sambutan Kepala SMA Trimurti Surabaya kepada Bapak Syarif Andri Setiawan Sarjana Komputer, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Bu Bian. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Terima kasih untuk seluruh teman-teman yang bergabung dalam acara webinar SMA Trimurti ini. Ini adalah rangkaian dari acara rutin SMA Trimurti dalam rangka mengembangkan pendidikan, baik itu ke umum juga ke peserta didik kami, untuk menambah wawasan dengan mengundang narasumber-narasumber yang ahli di bidangnya, untuk menambah wawasan kami terkait dalam mata pelajaran yang diajarkan di tingkat SMA. Kemudian saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Abdul Rohim yang sudah mau hadir di acara kami. Terima kasih Pak, mau berbagi ilmu dengan kami. Saya sangat berbangga Bapak mau hadir di acara kami ini. Kemudian untuk bicara tentang kimia ini sama seperti ilmu fisika, ilmu sosial ini yang lain-lain, ini sebenarnya adalah ilmu yang kita hadapi sehari-hari. Dan ini walaupun secara tidak sadar kita selalu mempraktekannya dan melaksanakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, tapi bedanya antara orang yang terpelajar dan orang yang tertutup hatinya adalah orang yang terpelajar mau mempelajari tentang fenomena yang dihadapi, kemudian mencari hikmahnya, kemudian mencari cara untuk membuat hikmah itu menjadi hal yang positif. Nah, ini juga yang akan kita pelajari hari ini. Jadi bagaimana tentang kimia dalam kehidupan kita sehari-hari dan terkait kondisi kita saat ini, kemudian apa hikmah yang bisa kita ambil di situ, kemudian bagaimana kita memanfaatkan hikmah itu menjadi sesuatu yang positif untuk diri kita sendiri dan untuk orang lain. Nah, akan lebih jauh hasilnya kalau kita langsung mendengar dari ahlinya sendiri. Jadi mari kita, baik itu peserta umum yang sudah bersedia hadir di acara ini ataupun anak-anakku peserta didik SMA Trimurti, kita dengarkan langsung dari ahlinya. Mudah-mudahan ilmu yang beliau berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Syarif atas sambutan yang telah disampaikan. Baiklah, sebelum memasuki acara inti, maka akan saya bacakan CV dari narasumber kita pada pagi hari ini. Karena ada pepatah yang mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Jadi mohon izin Bapak, saya sampaikan sedikit CV dari Bapak Abdul Rohim Tualeka. Ya, sebelumnya saya juga ingin memperkenalkan diri. Saya di sini sebagai moderator. Nama saya Luki Bian Susanti. Biasanya saya dipanggil Bu Luki atau Bu Bian. Saya mengajar kimia. Karya dari Bapak Abdul Rohim Tualeka Dr. Andes MKes ini sangat-sangat banyak sekali. Apabila disebutkan satu persatu dalam acara ini, tentunya waktunya akan kurang, tidak cukup begitu ya Pak. Jadi saya mohon izin untuk menyampaikannya hanya beberapa dari karya Bapak saja. Langsung saja, jadi Bapak Dr. Abdul Rohim Tualeka Dr. Andes MKes ini adalah dosen Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga, ahli toksikologi molekuler. Educational background pada tahun 1987 sampai 1992, yaitu Bachelor Chemistry in University State Surabaya. Ini satu alma mater dengan saya kebetulan, ya, Pak. Betul ya. Iya, saya adik kelas dari Bapak. Adik kelas, ya. Iya. Kemudian dilanjutkan 1994 sampai 1997, Magister Public Health at Environmental Health Program, Public Health Faculty, Erlangga University. Kemudian 2010 sampai 2013,
Doctor Health Science at Public Health Faculty Erlangga University, dan pada tahun 2018 postdoctoral at Griffith University. Mata kuliah yang diampu beliau diantaranya toksikologi industri, kemudian ada kesehatan dan keselamatan kerja, ada hygiene industri atau pengolahan limbah industri, dan yang terakhir ada risk management. Nah, beliau ini adalah saintis, peneliti dengan banyak sekali karya beliau, sehingga menempatkan beliau ini pada ranking peneliti terbaik di Indonesia, itu menempati posisi ke-66, sedangkan di UNER-nya sendiri beliau menempati posisi yang di nomor 10. Ini sangat menginspirasi kita semua ya. Semoga ini anak-anak Trimurti juga ingin menjadi saintis seperti Bapak. Nah, ini adalah penelitian terbaru, yaitu mengenai suplemen yang mengandung nitric oxide atau NO. Nah, di sini beliau menemukan bahwa NO ini dapat mencegah, bahkan dapat mengobati COVID-19. Demikian CV dari narasumber. Untuk selanjutnya masuk ke dalam acara inti, yaitu penyampaian materi oleh narasumber dengan tema webinar kita hari ini, yaitu Say No to COVID-19. No di sini adalah nitric oxide. Nah, sebelumnya COVID-19 di Indonesia ini dan di beberapa negara angkanya masih sangat-sangat tinggi. Nah, berbagai upaya juga sudah dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk mengurangi sebaran dari virus COVID-19 ini. Ada yang tahu apa saja sih yang bisa dilakukan supaya terhindar dari COVID-19? 3M. 3M. 3M apa udah jadi 5M ya sekarang? 5M. 5M. Ada lagi yang lainnya? Oke, jadi begini, misalkan yang sudah dilakukan oleh pemerintah di Indonesia itu melakukan seperti PSBB atau yang sekarang ini dilakukan PPKM, kemudian juga oleh pemerintah dilakukan vaksin secara bertahap bagi seluruh warga Indonesia. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Dr. Abdul Rohim Tualeka Dr. Andes MKes ini berhasil menemukan sebuah produk suplemen yang bisa mencegah bahkan menyembuhkan COVID-19. Penasaran semuanya? Oh iya Baiklah. dong. Iya, penasaran ya. Langsung saja kepada Bapak Dr. Abdul Rohim Tualeka Dr. Andes MKes dipersilahkan untuk menyampaikan dengan estimasi waktu 45 menit. Silahkan Bapak. 45 ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Materinya di mana? Bentar. Ini pasti ada. Sudah bisa share screen, Bapak? Oh, mohon maaf, Bapak masih di mute. Oke, saya untuk COVID-19. Jadi NO adalah nitric oxide. Jadi nitric oxide ini memang luar biasa sekali ya. Setelah saya temukan suplemen untuk anti COVID ini ya luar biasa. Dan semoga kita bisa menyimak bersama materi ini ya. Karena ternyata 90% penyakit pada manusia ternyata itu pencegahannya obatnya ada di sini gitu ya, di nitric oxide. Jadi chemical banget gitu ya. Memang kalau kita mengikuti penerima hadiah Nobel medis saja orang kimia ya. Kalau untuk kimia tetap ya orang kimia gitu. Jadi memang dasar-dasar
molekuler yang ada yang kita belajar di kimia itu ya, termasuk dipelajari oleh adik-adik SMA ini ya, itu luar biasa sekali ya. Itu akhirnya akan melahirkan banyak teman-teman baru gitu ya. Gitu. Jadi semoga dengan materi ini banyak menginspirasi adik-adik sekalian untuk selalu belajar ya, belajar yang keras mengenai kimikal dan jangan punya target nilainya 90, nilainya 100 ya, gitu ya. Terus cuma nilai 90, nilainya 100 ya. Karena dasar dan pengembangan ilmu ke depan dan dulu ya itu namanya kimikal juga gitu ya. Ya, kimikal juga. Jadi kalau kita lihat memang mulai dari sistem organ, jaringan sel, banyak sel kan kimikal gitu ya. Dan kimikal itu akan memberikan dasar-dasar pengembangan medis, ya, pengembangan obat, gitu ya, dan lain. Gitu ya. Jadi ini materi ya, say no to COVID-19. Kemudian lanjut. Mana? Bapak bisa mengoperasikan PowerPoint-nya. Yeah. Oh, itu mungkin diklik dulu Pak untuk enable editing-nya. Itu. Ya, yang enable editing-nya ini diklik dulu. Oh, editing, oke. Iya, iya. Jadi ini ya, ini jadi isu sekarang ya. Jadi isu mengenai COVID-19 tadi gambarnya ya, selama ini kita kan selalu diberikan gambar ini gitu ya. Dan memang ternyata semakin hari berganti bulan ya, itu ternyata memang banyak isu memang benar juga bahwa memang muncul varian-varian baru ya, varian-varian dari COVID-19 ini gitu ya. Nah, akhirnya memang ketika satu varian COVID itu akhirnya akan dengan vaksinnya tertentu gitu ya. Ketika muncul varian baru, orang pada heran juga. Kira-kira nanti gimana itu kelanjutannya vaksin itu gitu ya. Jadi duplikasinya akan semakin banyak, tentunya efeknya juga akan berbeda juga gitu ya. Tapi dengan memahami ini, dengan konsep yang saya berikan ini, insya Allah walaupun ada duplikasi atau ada varian-varian baru tapi insya Allah tidak ada pengaruhnya kalau kita tetap konsisten dengan nitric oxide gitu ya. Kenapa demikian ya? Jadi ini gambar COVID-19, kemudian jadi prinsipnya gini ya, teori dasarnya bagaimana kita membunuh COVID-19 itu, ini teorinya gitu ya, teorinya ya, bahwa di konsep imunologi bahwa itu namanya makrofag ini. Jadi setiap kita itu kita punya makrofag itu adalah suatu sel imun ya yang ada di kulit kita ya. Tuhan ini sudah menciptakan namanya makrofag ya, gitu. Ya, Tuhan sudah menciptakan ini makrofag ini ya, dan kita harus bersyukur. Jadi makrofag ini merupakan tameng gitu. Tameng bagi ya ini akhirnya, jadi begitu ada parasit muncul, maka makrofag ini akan mendapatkan NO, gitu ya. NO itu ada di paru, di kulit kita, gitu ya. Dalam tubuh kita itu ada makrofag. Ya. Jadi NO itu adalah suatu senjata kerja secara otomatis dalam tubuh kita, secara otomatis, ya. Jadi begitu ada virus, ya parasit, ya mulai dari virus, bakteri, gitu ya. Parasit ya mulai virus, bakteri, gitu ya. Jadi begitu masuk ke dalam tubuh kita, maka tubuh kita itu punya sel makrofag yang langsung akan melepaskan namanya NO, gitu ya, NO. NO itu langsung membunuh parasit tadi, termasuk COVID-19, termasuk varian COVID apapun, dia akan dibunuh dengan NO, nitrate oxide, ya, nitrate. Jadi teori dasarnya itu di sini, ya, teori dasarnya di sini. Ya. Nah, itu hanya terbunuh virus ya, virus COVID-19. Nah, dasar inilah yang membuat saya membuat produk anti COVID menjawab COVID yang saya launching tanggal 30 Maret tahun kemarin ya. Kalau buka di YouTube 30 Maret tahun 2020 ada nama saya gitu ya. Buka aja terus akhirnya terus muncul video gitu ya. Jadi teori dasarnya itu ini, ya. Mohon maaf Bapak, mungkin saya bisa membantu untuk mengoperasikan PPT-nya. Iya, dibantu aja.
Iya, dibantu aja, dibantu. Oh ya, Pak. Dibantu Ini aja. bisa di stop share terlebih dahulu, Pak. Di stop dulu, di stop dulu. Ini saya lanjutkan ya, Pak ya? Iya, iya. Yang Ya. ini? Ya itu lagi. Ya itu ya itu. Nah, kita di sini ya. Jadi tubuh kita ya mulai dari kulit ya, pembuluh darah ya dalam tubuh kita gitu ya, paru-paru ya juga gitu ya. Itu ada namanya sel makrofag. Itu ada sel imun ya, sel imun. Nah, sel imun ini dia akan bekerja ya ketika ada virus masuk, parasit ya. Jadi ketika ada parasit datang, parasit itu entah itu bakteri, virus ya, ketika datang langsung dibunuh oleh NO ya, dibunuh oleh NO. Nah, sehingga ini menjadi dasar ya, virus ya, COVID-19 misalnya atau cuma varian-variannya yang muncul ya tetap dibunuh dengan NO gitu ya, dibunuh dengan NO. Nah, di sini akhirnya kita harus mengenal lebih jauh tentang apa? Tentang NO ini gitu ya. NO ini perannya dalam membunuh parasit termasuk ya virus COVID-19 ya. Kemudian juga perannya lainnya di dalam tubuh kita gitu ya, dalam tubuh kita. Jadi ini ada nitrous oxide. Nah, kita harus mengenal sifat-sifat ya, fisika kimia dari NO ini. Lanjut ya. Nah, ini sebelumnya ini artikel-artikel yang terkait dengan bagaimana parasit mati karena NO gitu ya. Ya, jadi pernah the role of nitrous oxide in COVID-19 and potential therapeutic strategies. Kemudian itu artikel yang kedua juga ya, juga ternyata ini ya effect of inhaled nitrous oxide ya, yang lewat hidung ya juga berpengaruh juga untuk membunuh COVID-19 gitu ya. Dan lanjut slide selanjutnya. Di Journal of Chemistry ya, nitrous oxide a therapeutic object for COVID. Nah, jadi jurnal chemistry ya, jurnal kimia, jurnal internasional, nitrous oxide itu sebagai terapi gitu ya, terapi untuk penyembuhan COVID-19 ya. Kemudian riset saya sendiri yang di terakhir itu ya, nomor 4 itu the effect of nitrous oxide supplement intake on neutrophilic lymphocyte and NLL of health exposure to COVID-19 in Indonesia. Itu riset saya tahun kemarin juga pas COVID itu di puskesmas juga pada tenaga-tenaga kesehatan gitu ya. Gitu. Ini langsung saya memberikan suplemen itu akhirnya efeknya luar biasa gitu ya. Jadi 2-3 hari mereka yang mengkonsumsi suplemen yang kayak nitrous oxide ini ya 2-3 hari ya langsung negatif ya, langsung negatif, dan akhirnya memang sudah ratusan bahkan ribuan orang yang bisa terjaga maupun sembuh ya dari COVID-19 ya setelah mengkonsumsi suplemen yang kayak akan nitrous oxide ya, nitrous oxide. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, ini ya. Jadi di sini akhirnya kita harus tahu ya sifat NO gitu ya. Bagaimana NO ini kok bisa gitu ya. Kok bisanya itu dia bunuh COVID-19 termasuk ya bakteri-bakteri yang lain gitu ya. Jadi kalau kita NO, nitrous oxide ini ya NO ya. Ini sifat-sifatnya tidak berwarna, stabil dan tidak bereaksi dengan air. Ini hebatnya. Hebat Allah itu menciptakan NO ya. Tidak berwarna tapi stabil gitu ya, dan tidak bereaksi dengan air. Ini rahasia-rahasia inilah akhirnya bisa diungkapkan kenapa dia itu bisa membunuh COVID-19 dan juga menginspirasi beberapa ilmuwan ya, ilmuwan di luar negeri akhirnya mendapatkan hadiah Nobel. Ada hadiah Nobel tahun 1998 ya, risetnya tentang NO gitu ya. Nah, gitu. Jadi tidak berwarna, stabil dan tidak bereaksi dengan air, gitu ya. Nah, gitu. Lanjut. Nah di sini akhirnya ya
terkait dengan NO tadi ya, fungsi NO ya di dalam tubuh. Ya. Nah, NO ini ya NO ya itu dia sebagai pertama sebagai neurotransmitter ya neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini kalau kita lihat ya seperti di kepala ini ya kepala orang ini ya itu penuh itu ada kayak cahaya-cahaya muncul ya cahaya-cahaya muncul ya. Jadi itu adalah ya adalah sifat neurotransmitter ya dari NO ini ya setelah mengkonsumsi makanan kayak apa namanya itu endorfin ya atau ada endorfin yang ada di sarafnya di sel saraf ya di sel sarafnya itu ya sel saraf kemudian terus dari si endorfin itu akhirnya akan melepaskan NO ya endorfin akan melepaskan NO. Nah ketika terjadi ketika muncul NO ya di sistem terapi itu akhirnya orang tadi akhirnya kondisi mood. Nah, contoh makanan yang kaya akan nitrate oxide itu misalnya coklat hitam. Ya. Coklat hitam itu kaya akan endorfin. Ya, coklat hitam kaya akan endorfin. Dan coklat hitam itu ketika kita konsumsi ya itu akan menghasilkan endorfin ya cara sebagai neurotransmitter tadi gitu ya dan akan membuat kondisi kita jadi mood gitu ya kondisi kita jadi mood. Jadi kalau kondisi kita lagi kabut ya sama siswa-siswa ini ya kalau belajar suntuk ya bosan dan sebagainya coba lari ke coklat hitam langsung ya gitu ya. Nah NO ini neurotransmitter kemudian dia akan membuka pembuluh darah di otak itu terus jadi otaknya jadi rileks ya jadi rileks gitu ya. Jadi itu efek dari apa namanya NO gitu ya NO gitu ya. Nanti ada beberapa cara menstimulus NO ya dalam tubuh juga dalam otak kita selain lewat penelitian ada juga pula yang lain ya. Di sini kita kaitkan dengan apa namanya nitric oxide sebagai neurotransmitter. Kalau kita lihat ini secara target otot dan bagian lain. Jadi dia ini adalah sebagai penyampai pesan gitu ya sebagai neurotransmitter ya yaitu untuk menyampaikan pesan ya dari sel saraf ke sel motorik ya sel saraf ke sel motorik. Nah jadi kalau ada gangguan seseorang misalnya yang misalkan vertigo ya karena ada apa namanya ada otot-otot yang apa namanya yang atau tidak berfungsi gitu itu terjadi karena ada kelainan pada neurotransmitter itu ya. Nah, di situ akhirnya bagaimana kita tidak ya aktifkan neurotransmitter ya akhirnya kita memang harus merangsang munculnya nitrate oxide ya di dalam tubuh kita. Ada juga lewat kemudian juga ada perilaku lain yang bisa kita rangsang nitrate oxide jadi misalnya ibadah gitu ya. Kemudian olahraga. Jadi kalau kita olahraga ya itu juga akan merangsang dihasilkannya apa namanya endorfin dan endorfin juga akan melepaskan nitrate oxide ya hanya ketika kita habis olahraga gitu, itu otaknya sedikit otak kita gitu ya gitu. Orang ibadahnya kuat juga ya orang ibadahnya kuat ya saya ingat pada Allah
Udah, usah dilempar aja. Ini kan etik karena banyak yang menggunakan. Nah, gitu. Jadi orang yang benar dekat sekali pada Allah itu apa namanya endorfin yang siklus endorfin di otak itu akan semakin kuat. Ya. Hanya nitrit oxide-nya juga semakin kuat di hati juga. Makanya orang ibadahnya kuat selalu senyum gitu ya, tidak stres dan jarang kena jantung. Ya. Gitu ya. Jadi itu karena apa? Karena jadi mereka selalu senyum, mau diapain di lukai hatinya mereka selalu senyum gitu ya. Gitu ya, orang yang agamanya kuat gitu ya. Itu rahasianya seperti itu. Tapi kalau orang yang endorfinnya rendah, NO-nya rendah, cepat ngamuk gitu ya. Memang ada pernah riset di Amerika juga ya, mencoba antara orang yang tidak bernada Islam dengan orang yang apa namanya ateis tidak beragama gitu ya, riset di Amerika. Kemudian di 3 orang ini ya, ada 3 orang tadi itu kemudian dikasih suara yang sangat keras sekali gitu ya, sangat keras sekali ya, suara sekali ya, jadi dengan frekuensi yang tinggi sekali. Dengan suara keras tadi ternyata yang ateis itu ngamuk-ngamuknya luar biasa, tapi yang 2 tadi ya biasa-biasa gitu ya, senyum gitu ya. Itu kan karena apa? Karena memang endorfinnya kuat, gitu ya. Gitu ya. Kenapa endorfinnya kuat? Karena teringat pada Tuhan, gitu ya. Teringat pada Tuhan. Jadi itu rahasianya seperti itu ya. Jadi NO, ya NO. Dan memang NO ini ketika tinggi dalam tubuh kita, itu memang kalau kita kaji lebih jauh, itu luar biasa sekali ya. Selanjutnya, jadi sebagai neurotransmitter ya. Jadi kemudian memang dalam aplikasinya ya, ketika formula saya itu saya terapkan pada ada yang sarafnya kaku gitu ya, sarafnya kaku. Ternyata setelah konsumsi nitrit oxide ini ya, itu ternyata ya bagus lagi gitu ya, gitu. Jadi itu fungsinya sebagai apa namanya neurotransmitter untuk menyalurkan pesan antara sel saraf ke sel saraf. Jadi diluruskan kembali fungsi itu ya. Fungsi transmisi mulai dari sel saraf ke sel otot gitu ya. Gitu. Kemudian selanjutnya, lanjut ini fungsinya sebagai ini ya kardiovaskular hemostatis ya, menjaga keseimbangan kardiovaskular ya pada pembuluh darah ya. Jadi kardiovaskular kan terkait dengan jantung, pembuluh darah dan darah itu sendiri gitu ya. Jadi berdarah manusia memiliki peran sangat penting pada tubuh, hanya mengalihkan nutrisi dan oksigen ke seluruh tubuh. Sistem itu juga berperan dalam proses metabolisme. Jadi nitrit oxide ini ya, itu memang sebagai vasodilator itu memperlebar apa namanya pembuluh darah. Sehingga apa? Mereka bermasalah gitu ya dengan kadar nitrit oxide-nya itu rendah ya, kadar nitrit oxide. Di sini akhirnya kita lihat bahwa mereka yang setelah suplemen ini ya itu diberikan pada mereka yang tekanan darah tinggi langsungnya normal lagi gitu ya, normal lagi gitu ya. Jadi cepat menormalkan apa namanya, memudahkan apa? Karena NO ini kan sebagai gas ya, sebagai gas. Dia kan memperlebar pembuluh darah sebagai vasodilator. Itu NO itu kayak NO itu gas, kayak kita minum balon gitu ya, balonnya gelembung gitu ya, balon sampai agak pembuluh darah juga gitu ya. Pembuluh darah juga. Jadi ketika NO tadi dimasukkan, pembuluh darah itu jadi lebar gitu ya, jadi lebar sehingga apa? Ya, sehingga tekanan darah jadi normal lagi ya. Nah, COVID-19 ini banyak dikaitkan dengan pembuluh darah. Jadi mereka yang ya banyak meninggal itu ya, itu memang bermasalah dengan pembuluh darah. Jadi kalau dia udah bermasalah dengan pembuluh darah, bak rumah sakit tiba-tiba gitu ya. Apalagi rumah sakit memang nggak ada obatnya kan, nggak ada obatnya gitu ya. Yang ada kan paling dikasih suplemen kayak vitamin, kalau obat batuk atau lainnya gitu ya. Tapi yang khusus terkait dengan COVID itu kan nggak ada. Gitu ya. Akhirnya di sini sebenarnya ini yang rahasianya di sini ya nitrit oxide ya yang dikemas dalam suplemen itu. Jadi ketika
mereka yang bermasalah dengan jantung tadi ya, itu akhirnya di jantung ya, kemudian dengan konsumsi NO ya, akhirnya pembuluh darahnya akhirnya dari normal juga. Selain itu, NO ketika masuk dalam pembuluh darah itu kan dia juga membunuh COVID-19 ya, COVID-19 gitu ya. Sehingga mereka yang memang di pusat banyak pembuluh darah itu kan banyak di paru-paru ya. Mereka yang kejadian ketika meninggal karena COVID-19 itu sesak napas ya. Jadi kalau sesak napas itu sulit sekali gitu ya, sulit sekali kalau sesak napas. Nah, ketika mereka sesak napas ya, sesak napas itu kemudian ketika dikasih suplemen yang KNO itu akhirnya langsung pembuluh darahnya langsung melebar gitu ya di paru gitu ya. Akhirnya terakhir napasnya normal ya. Saya pernah mengalami kejadian ini juga ya. Kejadian ini juga pada waktu April ya, pada bulan April ya. Ya setelah ini masih proses memproduksi produk ini itu belum distribusi. Saya udah tahu cara mengatasi COVID-19 ini ya. Nah, pada waktu saya ke beberapa perusahaan itu kemudian saya sesak napas gitu ya. Ya, sesak napas. Akhirnya setelah saya tahu bahwa wah, bahaya sudah ini. Jadi pada waktu itu memang tidak ada power lagi ya, paru nggak ada power lagi. Karena sudah saya tahu seperti yang di warung itu ya. Langsung ya, karena saya disuruh langganan coklat hitam. Karena sejak dulu ya saya tahu nama coklat hitam itu. Nah, akhirnya coklat hitam itu saya beli banyak kali gitu ya. Akhirnya setelah langsung konsumsi 1-2 sudah langsung napasnya normal lagi gitu ya. Karena coklat hitam NO ya, nitrate oxide ya. Di akhirnya idola penyanyi bisa meninggal juga kan dia kan punya persoalan di jantung kita ya. Sehingga ketika di luar sebagainya kena COVID itu cepat gitu ya, cepat kena gitu ya. Nah, sebenarnya kalau informasi seperti ini kita ketahui sebenarnya bagus juga gitu ya. Mereka tiba-tiba meninggal ya, tiba-tiba di jalan ya, di mobil sebagainya kan banyak kan persoalan jantung. Itu sebenarnya cara mengatasinya sebenarnya kalau mereka konsumsi coklat hitam atau ya produk ini gitu sebenarnya cepat teratasi gitu ya. Karena tadi ya, karena fungsinya untuk berlebar pembuluh darah ya, termasuk dia stroke juga gitu ya. Stroke juga tidak dengan penyempitan ya, pembuluh darah itu cepat dibuka gitu ya. Gitu. Jadi ini ya jantung pembuluh darah. Nah, kemudian kita tahu bahwa coba kembali lagi. Jadi pembuluh darah ini itu memang mengalirkan darah ke semua organ gitu ya. Artinya apa Pak? Kalau pembuluh darah ini kacau, pembuluh darah itu kacau, itu akhirnya apa yang terjadi? Ya target organ lainnya kan akhirnya tidak terdistribusi kan ya makanan gitu ya. Ketika tidak terdistribusi makanan akhirnya kan tidak terjadi energi ya, lama-lama ya bisa kolap juga gitu ya. Jadi akhirnya aliran darah itulah diperbaiki lagi lewat nitrate oxide ya, lewat nitrate oxide ini ya gitu. Jadi pembuluh darah gitu ya, kemudian juga nanti plek-plek yang ada di darah juga dikeluarkan juga, akhirnya darahnya juga basuh. Slide selanjutnya, ya kita lihat sekarang ya ini. Jadi NO ini nitrate oxide ini sebagai vasodilator ini ditemukan oleh ini ada namanya Dr. Louis Ignarro ya, ada 3 orang itu tahun 98. Mereka menemukan nitrate oxide terapi ya dan itu ya. Jadi Louis Ignarro dan kawan-kawan ya tahun 98 yang mereka ahli-ahli kimia juga, ahli-ahli biokimia gitu ya. Gitu. Jadi NO ya, rahasia NO itu ya. NO itu ternyata nggak hanya untuk bunuh COVID-19 ya, tapi dia juga untuk sebagai obat untuk jantung gitu ya. Nah, kita melihat yang di slide yang sebelah kanan itu ya. Jadi ini proses tadi nitrate oxide dengan banyak plek-plek yang ada di dalam pembuluh darah gitu ya. Lihat ya. Jadi 15% ini kuning-kuningnya tebal sekali gitu ya. Kemudian juga 35%, 100% seperti ini ya. Nah, kita harus memahami ini ya. Jadi artinya apa? Bahwa banyak plek-plek itu ya dengan kandungan nitrate oxide di dalam
darah. Gitu ya. Jadi bayangin aja kalau pleknya udah menutupi karena kontrol apa gitu kan nggak bisa bernapas gitu ya, ibarat air ya. Itu ya. Jadi itulah pentingnya nitric oxide ya, kita kan nitric oxide di dalam tubuh kita, gitu ya, ya lewat sel makrofag. Dalam udara ini ketika COVID masuk ya ya, gitu ya. Dan memang mereka yang penyempitan pada pembuluh termasuk jantung cepat ya, kemudian buat paru-paru itu juga cepat kena gitu ya. Lanjut. Oke. Sebagai imun respon darah, mereka yang demam berdarah konsumsi nitric oxide itu cukup kemudian ya, TBC juga, hepatitis juga. Ya. Jadi sebagai membunuh COVID-19. Nah, dalam tubuh masuk ke dalam tubuh, itu akan diberondong gitu ya. Makrofag diberondong itu udah malu itu ya. Si makrofag itu langsung juga ya, si makrofag langsung kolap ya, kolap. Hasil makrofag itu NO oleh makrofag itu hanya nggak NO, produksi NO dalam tubuh sedikit ya, karena tidak fungsinya atau kurang fungsinya makrofag, akhirnya apa? Pembuluh darah jadi sempit. Makanya mereka yang kena COVID itu pembuluh darah sempit terutama di paru-paru, akhirnya apa? Ya sesak napas. Ya, karena udah pembuluh sempit berarti oksigen sudah nggak normal, ya kelihatan ya kan gitu. Dibantu dengan selang pernapasan gitu ya, juga. Tapi itu akhirnya sulit ya, kalau selang itu sulit ya kan. Ya, yang sulit. Ya. Nah, jadi itulah makanya kenapa orang kena COVID-19 langsung tinggi itu susah napas. Mohon maaf untuk peserta webinar, mohon ditunggu sebentar. Mungkin ini koneksi dari narasumber kita masih bermasalah. Ditunggu sebentar ya.
apa namanya suplemen atau aktivitas yang bisa Mohon maaf, Bapak, suaranya terputus dan mengingatkan kembali karena ini waktunya sisa 10 menit lagi. Udah lanjut. Coba bikin itu. Bisa aja. Screen sharing. Silakan Bapak dilanjutkan. Kami berikan tambahan waktu 10 menit lagi untuk materinya. Ini kan. Ya, Bapak. Karena terputus. di sini akhirnya kita harus tahu hubungan umur dan konsentrasi nitrit. Bukan ya, hubungan umur dan konsentrasi nitrit oksida. Iya. Masih putus-putus. Iya. Untuk materinya sampai pukul 10. Sudah. Ya, sudah. Pukul 10 ya, oke ya. Ya, cukup. Jadi hubungan umur ya gitu ya. Memang betul kebijakan pemerintah supaya para orang tua ya, mereka punya penyakit ini tak boleh keluar rumah, kita dalam rumah aja gitu ya. Ini persoalannya itu di sini gitu ya. Jadi udah tua kemudian punya penyakit itu tambah bahaya gitu ya. Nah, gitu. Nah, di sini akhirnya ketika ada komorbid lain gitu ya. Jadi ada penyakit paru, jantung, itu memang ya udah umur juga itu semakin rawan. Nah, saat sekarang di mana COVID ini masih muncul ya di Surabaya, gitu ya, di berbagai masih banyak terdengar orang meninggal karena COVID ya, maka kewaspadaan semakin tinggi ya. Dan mereka punya penyakit yang berumur ya itu hari ini harus pakai waspada untuk keluar rumah juga gitu ya. Gitu, sehingga tidak terkena efek dari COVID-19. Nah, kita lihat juga antara laki dan perempuan. Ternyata women ini kan lebih bagus daripada laki-laki gitu ya. Memang ya resiko untuk kena COVID ini banyak laki-lakinya daripada perempuan.
Karena memang laki-laki itu ya gampang stres juga gitu ya. Kalau perempuan itu stresnya gimana? Diobati dengan nangis gitu ya. Nangisnya stresnya hilang gitu ya. Laki-laki kalau nangis ya dikira ya perempuan gitu ya. Kemudian untuk terkait dengan pembuluh darah memang laki-laki juga perawan juga gitu ya. Apalagi mereka sering keluar kerja stresnya cukup tinggi gitu ya. Dan memang ini juga korelasi dengan angka harapan hidup ya. Laki-laki lebih rendah dari perempuan. Jadi kalau kita lihat NO sendiri sudah bermasalah antara laki dan perempuan gitu ya. Di sini akhirnya artinya bahwa pemerintah harus banyak perhatikan laki-laki ya daripada perempuan gitu menurut saya gitu ya. Karena memang risikonya tinggi ya Bu ya, risikonya tinggi ya, tapi bukan seperti itu ya semua sama ya. Gitu. Jadi lebih waspada laki-laki daripada perempuan ya untuk terkena efek COVID-19. Nah, sekarang ketika program pemerintah untuk menormalkan kembali sekolah perkuliahan, ini kan jadi harus semakin waspada gitu ya. Apa yang harus dilakukan ya sehingga nggak ada korban para dosen, kemudian juga para guru-guru ya yang sudah berumur, apalagi ya guru-guru swasta gitu ya. Gitu. Itu kan harus diperhatikan ya, sekolah yayasan juga harus perhatikan betul. Pemerintah juga harus perhatikan betul sehingga nggak ada terjadi korban. Ini gurunya bagus luar biasa, guru matematikanya aduh eman-eman gitu ya kalau sakit ya. Apalagi kalau dosen. Nah, artinya bahwa guru dan dosen ini memang luar biasa harus diperhatikan gitu ya, karena mereka kan akan memberikan sambungan ilmu pada siswa, pada mahasiswa ini gitu ya. Jadi nggak sembarangan dalam mengelola mereka. Artinya apa, bahwa dalam analisis ekonomi kesehatan itu harus ada biaya-biaya yang harus diberikan pada mereka gitu ya, sehingga mereka walaupun masuk kantor tetap harus terlalu fit, kuat ya, gitu ya. Ada dokternya, masnya juga bisa, sehingga mereka bisa tercegah kalau kena apa penyakit apa cepat ya terkendali ya. Jadi ini ya, kita harus berbicara semua mengenai hubungan antara umur dan NO. Kemudian lanjut ya. Lanjut lagi, ini fungsi NO dalam tubuh, ya sebagai proliferasi ya. Iya, angiogenesis. Angiogenesis jadi ada proses biologi di mana pembuluh darah atau baru terbentuk dari pembuluh darah yang telah ada. Jadi NO ini fungsinya seperti ini ya, untuk membentuk merangkak terbentuknya pembuluh darah yang baik, gitu ya. Kita lihat gambar sebelah kanan. Kemudian lanjut lagi sebagai untuk proliferasi sel ya. Proses sel ada siklus pembelahan sel di mana pada keberadaan normal terjadi pembelahan DNA induk dan berbagi dirinya. Jadi ini berasa terjadinya proliferasi sel fungsi NO ini ya. Hanya bagaimana sel memperbanyak diri, pada sel pembelahan diri berproduksi. Pembelahan diri merupakan usaha untuk menghindari kepunahan genetika. Jadi ini akhirnya dirancang oleh NO juga. Itu fungsi NO nya luar biasa di sini. Ya, lanjut. Kemudian ini adalah fungsinya sebagai apoptosis ya. Apoptosis ada kematian sel ya terprogram gitu ya. Jadi ini akan dengan NO ini akan memprogram kematian sel yang bagus gitu ya. Karena sel yang usang kan mati ya, diganti dengan sel yang baru. Ya. Sehingga kalau dibiarkan biarkan terjadi pertumbuhan abnormal sel hanya kalau banyak penyakit ya. Kanker misalnya gitu. Tapi dengan apoptosis ini hanya ketika terjadi peningkatan apoptosis merupakan suatu upaya yang dikembangkan sebagai terapi kanker. Juga untuk terapi kanker juga ternyata gitu ya. Jadi nggak hanya NO itu untuk tekan yang pembuluh darah, jantung, stroke ya. Efeknya juga pada lambung gitu ya. Terjadi juga untuk sebagai terapi kanker. Jadi efeknya luar biasa gitu ya. Ini contoh apoptosis ya, itu ada sel mati gitu ya. Lanjut ya. Lanjut. Artinya ada pusat dalam penyakit kurang lebih 90% penyakit dapat dicegah dengan nitrit oxide. Ini dari YouTube-nya dia sendiri, olahraga rutin itu cukup bagus untuk merangsang terjadinya nitrit oxide. Salat, zikir, ibadah yang luar biasa itu nitrit oxide-nya akan muncul dengan kuat. Makanya jarang orang sholatnya luar biasa sakit itu jarang penyakit. Itu jarang sekali gitu ya. Karena NO-nya tinggi gitu ya. Karena NO-nya tinggi 90% penyakit tercegah gitu. Makanya orang yang suka ke masjid kalau senyum-senyum gitu ya. Enggak stres gitu ya. Lanjut. Kemudian lagi ya, coba ulangi lagi ya. Ulangi lagi. Kembali lagi. Ini ada terkait ada lopin. Lopin ini ya, mohon maaf, lopin terkait dengan hubungan seks ya.
Jadi hubungan seks itu ya khususnya Bapak Ibu sekalian yang sudah menikah, itu untuk menghasilkan endorfinnya cukup kuat dan NO-nya cukup kuat ya, maka mereka yang hubungan seksnya bagus selalu sehat kuat, perempuannya tambah cantik, laki-laki tambah bagus, tambah gagah gitu ya. Karena apa? Hubungan seks itu melancar jadinya endorfin menghasilkan NO, jadi jantungnya bagus. Ada hubungan antara mereka yang hubungan seksnya nggak bagus ya, jarang hubungan seks dengan penyakit jantung, terus cepat meninggal gitu ya. Nah, jadi itu pentingnya perkawinan yang sehat gitu ya. Nah, semakin sayang istri, semakin sayang suami gitu ya. Lanjut ya. Proses. Nah, di sini akhirnya penting kita konsumsi makanan yang kayak NO ya. Ini coklat mengandung 1332 mg NO per 100 gram dari coklat dan seterusnya gitu ya. Jadi ini makanan-makanan kayak NO. Nah, ini ada sini ada di buah delima, melon gitu ya. Buah bit, strawberry. Nah, lanjut. Ini produk temuan saya yang inspirasi itu ya. Akhirnya ini lahir pada bulan Maret tahun kemarin. Akhirnya ketika muncul puncak-puncaknya langsung ya saya launching ini gitu ya. Akhirnya banyak sekali yang menikmati ini, distribusi banyak gitu ya. Yang jelas banyak sembuh ya, luar biasa. Ya banyak orang bisa terbantu juga gitu ya. Dan mudah-mudahan ini menginspirasi mahasiswa semua ya. Bagaimana kita membuat produk baru dari NO untuk anti apa gitu ya. Dari suplemen, dari makanan, ini bukan obat ya, bukan obat. Kalau obat itu kan 2 tahun dulu baru bisa jualan ya, produktif. Tapi kalau ini ya, ini cukup uji pada manusia gitu ya. Karena sudah ada ujinya, sudah ada kliniknya, sudah juga ya. Nah, setelah itu kemudian balik pun dan sebagainya gitu ya. Halal juga itu cepat gitu ya. Nah, jadi itu nanti produk-produk masa depan untuk menghiasi kesehatan kita, pendidikan kesehatan masyarakat ya. Makanan adalah makanan terbaik adalah obat terbaik gitu ya. Gitu ya. Jadi bagaimana kita makan juga sebagai obat untuk menjaga penyakit gitu ya. Ya. Lanjut. Itulah jadi makanya KNO olahraga zikir selalu ingat pada Allah menjemput tolong tubuh efektif mencegah dan membunuh COVID-19. Thank you very much. Say no to COVID-19. Oke. Lewat 1 menit ya. Alhamdulillah. Oke, nanti ini Mbak ya, nanti ini produknya. Nanti saya kasih hadiah ya. Ini kebetulan ada dua ya. Ini udah di Indonesia, bahkan di luar negeri juga sudah saya buka. Jadi silakan nanti saya kasih hadiah satu yang suka kasih pertanyaan ya. Pertanyaan gampang-gampang ya. Iya. Terima kasih Bapak Dr. Abdul Rohim Tualeka, Dr. Andes MKes untuk ilmu yang sudah disampaikan. Selanjutnya kita memasuki ke acara sesi tanya jawab. Untuk sementara kami batasi untuk 3 pertanyaan saja. Bisa melalui chat ataupun bertanya langsung dengan menyebutkan nama, asal instansi atau asal kelas, dan beserta pertanyaannya. Kami beri kesempatan 2 pertanyaan dari peserta umum dan 1 pertanyaan dari peserta didik SMA Trimurti Surabaya. Silahkan. Dari peserta umum dulu mungkin. Mungkin ingin bertanya mengenai produk yang ditemukan oleh Bapak Abdul Rohim. Penasaran dengan produk-produknya tadi. Monggo, saya persilahkan. Monggo. Mungkin dari anak-anak sendiri. Saya, Bu. Oh ya, silakan. Ya, monggo Pak Dwi. Halo Bapak, ini saya Farid Maulana dari kelas 11 MIPA 3. Pak, kameranya dinyalakan dulu, Farid. Oh, biar kelihatan wajahnya. Ya, sebentar ya, Bu. Ya. Jadi, tanya saya gini, Pak. Bapak sudah nemuin itu vaksin buat COVID itu ya. Itu tanggapan dari orang-orang gimana, Pak?
Ya, Pak Fukai, terima kasih ya. Ya, Pak. Jadi ketika saya temukan formula ini karena memang keahlian saya itu ya, keahlian saya itu adalah membuat produk detox ya. Jadi kalau logam berat bisa saya turunkan, diturunkan lewat makanan. Kemudian juga radikal bebas gitu ya, itu bisa dikeluarkan. Itu keahlian saya. Gitu. Nah, ketika muncul produk ini orang pada heran semua gitu ya, kok bisa coklat hitam, kemudian ini kok bisa gitu ya, karena keahlian saya itu adalah karena saya di public health kan tidak boleh buat obat ya. Kita kan membuat yaitu ya suplemen dari makanan gitu ya untuk meningkatkan imun misalnya gitu ya, meningkatkan imun, menurunkan toksin gitu ya, toksin dalam tubuh gitu ya. Ketika keluar karena dari COVID orang kan cari obat, wah ini obat ini ya, gitu ya, padahal kan bukan obat ya. Ini suplemen untuk menaikkan imun gitu ya. Nah, ternyata sangat pas secara teori gitu ya, karena dia mengandung NO dan membunuh virus tadi gitu ya. Orang pada heran juga. Ini kan obat gitu ya, orang pada mana uji kliniknya dan sebagainya, kan nggak perlu ya, karena ini kan cukup pada manusia ya. Tapi kalau obat itu dalam tertulis ditutup bahwa ini ada NO untuk bunuh COVID, tulisan COVID juga gitu ya, itu kan nggak boleh. Tapi kalau untuk ini kan namanya makanan fungsional, makanan fungsional ya. Jadi cukup tulis ini komposisi buahnya mengandung apa gitu. Dengan obat. Kalau obat itu harus tulis NO-nya sekian, udah sekian. Nah, itu namanya obat gitu ya. Berarti harus pakai uji ya, uji toksikologi gitu ya. Kalau ini nggak perlu, kasih makanan ada efek penaikan imun, terus mencegah penyakit gitu ya. Untuk mencegah penyakit yang sama gitu ya. Nah, jadi artinya bahwa sebenarnya makanan kita harus konsumsi. Sebenarnya kan mengandung bahan kimia juga ya. Kayak coklat hitam mengandung NO juga gitu. Ternyata impact-nya luar biasa. Jadi ketika kita konsumsi kayak buah delima, kacang mente, kemudian juga buah bit, coklat hitam, itu rasanya beda gitu. Ternyata efeknya ya membuka pembuluh darah, kemudian langsung juga bunuh COVID juga. Dan ternyata mereka yang kalau punya masalah dengan jantung kalau ini pas ya. Mereka yang masalah dengan stroke juga gitu kan, ini kan kerjanya kan namanya gas muncul ya, jadi pembuluh darah yang dibuka gitu ya, dibuka. Artinya itu juga bisa kita atasi lewat makanan gitu loh ceritanya gitu ya, kita atasi lewat makanan, minuman, karena sesungguhnya makanan itu bisa lama bisa jadi obat juga gitu ya, untuk mencegah penyakit. Artinya bahwa tidak boleh sekedar makan gitu loh ya kan ya, sekedar itu namanya makanan fungsional untuk meningkatkan imun gitu ya, dengan fungsi-fungsi yang lain gitu ya. Jadi namanya kalau di sini, kalau di produknya namanya MD, makanan dalam negeri namanya ya. Kalau obat itu beda gitu ya, gitu ya. Jadi ketika terkait dengan COVID, loh ya mau ketika masuk di COVID dia menaikkan imun terus dia bunuh COVID itu, tapi nggak boleh ngomong sebagai obat gitu ya, sebagai suatu suplemen untuk meningkatkan imun, gitu ya, gitu. Coba. Oke ya, mudah-mudahan Mas tadi ya itu Mas Arif ya, itu terinspirasi ya untuk menciptakan suatu produk baru ya, dari suplemen juga gitu ya, merekayasa suatu restoran, suatu rumah makan. Saya ingin buat rumah makan sehat gitu ya, makanannya yang sehat, khusus makanan untuk ini ya, namanya makanan fungsional. Jadi inovasi. Nah, itu bagi siswa sekali luar biasa Bu Luki ya. Bagaimana melakukan riset bagaimana ini kayak misalnya lemper misalnya atau tahu atau ini kita naikkan kualitasnya gitu ya. Tahu itu tempe itu glutatnya kuat, anti kanker ya. Ya, misalnya langsung muncul saya menciptakan tahu yang betul untuk mencegah kanker gitu loh ya. Tempe gitu. Tentunya kan harus tahu bahan kimia apa yang ada dalam tempe kan ya. Nah itu tantangannya di pelajaran kimia. Di kedelai itu ada bahan kimianya apa aja. Oh, misalnya ada glutathione gitu ya. Di buah anggur ya, anggur merah ya, itu ada glutathione kuat. Nah ini bisa juga ya untuk mencegah meningkatkan kadar glutathione untuk penyakit, karena kanker itu ya, itu cegahnya itu dengan glutathione dan
ada hak paten saya sudah keluar juga 2 tahun kemarin. Hak paten saya itu makanan suplemen kayak glutathione untuk mencegah radikal bebas, mencegah cancer. Ada makanan juga. Nah, itu bisa dilakukan oleh mahasiswa. Nanti kalau dibimbing oleh ibu ya. Jadi di elaborasi semua makanan-makanan itu, ini makanan ini kayak apa ya, kita tahu personalnya kayak tadi ya, gula hitam NO-nya berapa. Kemudian makanan ini, buah-buahan ini, itu dielaborasi, saya kira, oh ternyata ini pas untuk ini ya, kemudian dibuat kabar dalam karya ilmiah. Wah, itu udah mantap, sudah. Sehingga mahasiswa itu udah tahu, oh ternyata luar biasa. Dan sederhana juga ya, gitu ya, gitu ya. Oke, terima kasih ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan Pak dari Bapak Tri Januarda. Mohon maaf bertanya, mungkin bisa dijelaskan lagi Pak, bagaimana cara kerja NO bisa memperlebar pembuluh darah pasien COVID? Terima kasih. Ya, jadi NO kan vasodilator ya, memperlebar pembuluh darah, gitu ya. NO itu kan gas ya, tadi sifatnya ya, kita kan tahu sifat gas. Gas itu kalau kita tiup balon langsung mengembang ya, balonnya ya, sama dia pembuluh darah juga ya. Ya, ketika langsung elektron muncul langsung pembuluh darahnya ini. Nah, mereka kena COVID kan pembuluh darahnya sempit, lama kali sempit, oksigennya nggak muncul, akhirnya nggak bisa bernafas, meninggal. Tapi begitu NO-nya muncul, ya lewat makanan ya, kecukulan hitam ya, muncul terus kita makan ya, setelah itu langsung NO-nya tadi keluar kan ya, masuk ke pembuluh darah ya, pembuluh darah. Setelah itu kemudian langsung darahnya mengembang, langsung tiba-tiba langsung enak, paru-parunya langsung enak, wah itu ceritanya ya. Jadi kita tahu sifat gas dari sifat-sifat dari NO, suatu gas, gitu loh ya. Nah kemudian NO itu nggak larut dalam air. Darah kita kan ada air kan, ya kan? Nah NO ketika kita air ya lewat aja gitu ya kan. Cuma ini kalau larut dalam air ya kan ya, ya nggak bisa berhenti sampai di situ aja gitu. Nah itulah pentingnya dasar kimia dalam memahami kerja ini gitu loh ya. Dari NO suatu gas tidak larut dalam, makanya ketika tadi tidak larut dalam air gitu ya, dan langsung dia masuk sampai pada pembuluh darah gitu ya, gitu ya, gitu ya, dan tiba-tiba langsung bagus sekali, luar biasa. Apalagi nanti NO itu dasar dasar luar biasa untuk yaitu mencegah penyakit jantung gitu ya. Oke, lagi. Terima kasih untuk jawabannya. Ada pertanyaan lagi Pak dari peserta umum. Saya bacakan. Selamat pagi Bapak Ibu, saya peserta umum dari asal Denpasar, jauh sekali ini dari Denpasar. Saya ingin bertanya bagaimana efeknya bagi orang-orang yang alergi terhadap obat-obatan, sedangkan mereka juga membutuhkan suplemen untuk meningkatkan imun di masa pandemi. Terima kasih. Iya. Jadi memang di semua produk ya, di semua produk itu selalu ditulis ya terkait dengan alergi tadi gitu ya. Makanya di sini bisa dicocokkan 2 produk. Ada produk satu itu kaya akan coklat hitam, produk lainnya kaya akan buah delima gitu ya. Jadi ketika mengkonsumsi produk ini dia alergi, harus tinggal gitu. Tidak boleh dikonsumsi, ditinggal ya. Karena ini kecuali bagi orang berallergi ya. Setelah coklat hitam nggak cocok, dia alergi D5, D5 pas gitu ya, kayak gitu. Jadi memang harus dibuat varian-varian seperti itu, sehingga mereka yang alergi coklat larinya kepada D5. Nah, mereka seperti itu ya kejadiannya. Jadi memang kalau dicantumkan kalau alergi nggak boleh lanjut, ya ini nggak boleh lanjut gitu ya. Gitu. Oke ya, terima kasih. Jadi ada variannya ya Pak ya, ada varian coklat, misalkan tidak cocok dengan coklat berarti bisa berpindah ke varian yang D5 seperti itu ya D5 Pak ya. gitu ya, D5 gitu ya. Baik, demikian untuk sesi tanya jawab. Kita akan masuk ke sesi yang ditunggu-tunggu barangkali, yaitu kuis berhadiah. Kami siapkan 2 paket goodie bag, ditambah lagi tadi ada tambahan dari Pak Abdul Rohim, tadi akan memberikan 1 produk Nitriconya. Bagi peserta yang ingin menjawab, silahkan diklik tombol raise hand, maka kami akan persilahkan untuk menjawab. Pertanyaan yang pertama, siap-siap ya. Pertanyaan pertama, sebutkan 3 fungsi NO dalam tubuh. Gampang, tadi sudah disampaikan semuanya. Ya, Rania Aura dari kelas
11 IPA 2. Silahkan Rania. Selamat pagi. Permisi sebelumnya saya mau menjawab pertanyaannya. Untuk 3 fungsi NO dalam tubuh, yang pertama ada neurotransmission, yang kedua ada apoptosis, dan yang ketiga ada angiogenesis. Ya, betul sekali, Bu. Betul ya Pak ya. Selamat betul, Rania. ya, selamat. Kamu dapat hadiah 1 goodie bag dari kami. Ini hadiah kedua dapat ini. Oke, peserta umum ya. Ya. Ini untuk pertanyaan untuk peserta umum. Yang kedua yaitu NO sangat bermanfaat dalam pencegahan penyakit. Sebutkan 3 penyakit yang diakibatkan oleh parasit yang dapat dicegah dengan mengkonsumsi NO. Bagi peserta umum, silahkan menjawab. Tadi sudah disebutkan. Jadi penyakit apa yang disebabkan oleh parasit yang bisa disembuhkan dengan mengkonsumsi NO? Bisa dicegah. Ya, silakan. Untuk peserta umum dulu ya. Tadi karena 1 sudah dijawab oleh peserta dari SMA Trimurti sendiri. Jadi untuk pertanyaan kedua saya berikan untuk peserta umum. Monggo silahkan yang bisa menjawab pertanyaan kedua. Gampang sekali. Ya, siapa yang ingin menjawab? Ini hadiahnya sangat menarik. Oke. Itu Pak Rokim, bertanya Pak Rokim. Pak Rokim. Pak Rokim, silakan bertanya Pak Rokim. Iya, iya. Oke. Ada yang bisa menjawab pertanyaan saya? Atau saya ganti pertanyaannya? Atau ada tadi yang raise hand tadi? Salma atau Salsa ya tadi? Permisi Bu, saya izin menjawab pertanyaannya. Oke. Salma ya. Salma dari 11 IPA 1. Silahkan Salma. Penyakitnya COVID-19, demam berdarah sama TBC, Bu. Bagaimana Bapak jawabannya dari putri kami? Sebetulnya betul ya Bapak ya? Oh, masih di mute Pak, mohon maaf. Betul ya, bisa dicegah dengan itu. Ya, selamat kepada Salma, kamu berhasil mendapatkan goodie bag juga. Oke, saya lanjutkan ke pertanyaan ketiga. Makasih, ini Bu. Ya, sama-sama. Saya lanjutkan pertanyaan ketiga, silahkan. Ini berlaku untuk peserta umum dulu ya. NO di dalam tubuh itu dapat distimulus. Sebutkan cara menstimulus NO. Di slide-slide terakhir tadi dijelaskan cara menstimulus NO. Silahkan raise hand untuk peserta umum. Oke, kepada Sisilia Syama. Ya, silahkan. Ya, silahkan menjawab. Bisa dinyalakan kameranya terlebih dahulu mungkin. Dan bisa di-unmute. Izin Pak, izin menjawab. Untuk meningkatkan imun kita dengan NO dapat tingkatkan dengan mengonsumsi makanan-makanan yang mengandung NO
seperti coklat, buah delima, dan sayur yang berserat tinggi. Izin, Bu. Ya, bagaimana Bapak jawabannya dari Ibu Sisilia Syama? Betul sekali ya jawabannya. Jadi untuk menstimulus NO ini bisa mengkonsumsi makanan-makanan yang mengandung kaya akan NO seperti misalkan tadi ada dark coklat atau coklat hitam, kemudian juga ada buah delima, buah stroberi juga bisa. Selamat kepada Ibu Sisilia Syama, berhak mendapatkan goodie bag dari kami. Pertanyaan terakhir, ini paling gampang sekali. Siap-siap ya. Ini untuk peserta umum lagi. Apa nama kimia dari NO dalam bahasa Indonesia? Gampang. NO bahasa Indonesianya apa? Tadi kan kalau disajikan tadi nitric oxide. Nah, bahasa Indonesianya apa kira-kira? Teorinya, ya, belajar teorinya terus ditambahkan, nanti ditambahkan di bab 2, bab 3-nya silahkan. dari fisik, iya. Terus di bab 4 ada misalkan dari fisik, artinya di bab 1 juga dari fisik. Nah, nama kimia dari NO dalam bahasa Indonesia. Ini mudah sekali. Boleh di raise hand, diklik raise hand. Ya. Oke, Ibu Fanjerina Aulia Juwita. Ya, silahkan dinyalakan kameranya terlebih dahulu supaya kami bisa melihat juga. Kita sepakati Bapak Ibu judulnya dan kita stop ya, Pak. Monggo dijawab pertanyaannya. Apa nama kimia dari NO dalam bahasa Indonesia? Nitrogen monoksida. Nitrogen monoksida. Ya, betul sekali jawabannya. Betul ya. Ya, betul sekali. Selamat Ibu Fanjerina Aulia Juwita, berhak mendapatkan 1 hadiah dari kami. Sepertinya pertanyaan sudah habis, hadiahnya juga sudah diborong, 2 oleh peserta kami, peserta didik kami maksud saya, dan 2 lagi oleh peserta umum. Baiklah, kita telah sampai di penghujung acara. Sebelum ditutup, dimohon kepada narasumber kami hari ini, yaitu Bapak Dr. Abdul Rahim Tualeka, Dr. Andes MKes, untuk memberikan closing statement-nya. Monggo Bapak dipersilahkan. Jadi para mahasiswa sekalian dan juga para peserta umum, jadi maaf ini semuanya ada double uji mahasiswa S2 juga. Hai, tidak bisa konsentrasi jadi bersama uji mahasiswa. Jadi COVID-19 ini sebenarnya masalah yang sederhana sebenarnya, gitu ya. Itu perilaku yang bisa kita gunakan untuk mencegah COVID-19, ya ibadahnya yang bagus, ya, olahraga yang bagus, ya. Kemudian ya mengkonsumsi makanan yang KNO, gitu aja ya. Itu perlu diketahui oleh pemerintah, masyarakat, dan juga sekolah juga, sehingga apa, sekolah tetap aktif, ya. Kemudian juga apa namanya tetap bekerja juga, gitu ya. Kemudian memang harus diwaspadai mereka yang sudah punya penyakit, ya, sekarang pembuluh darah tadi, ya. Kemudian orang-orang tua, gitu ya, itu yang perlu disiapkan betul ya sebelum mereka ke kampus, mereka ke sekolah, gitu perlu disiapkan ya kondisi mereka, gitu ya. Tapi tentunya mengkonsumsi tadi ya, ya belilah buat coklat hitam, ya buat delima, ya. Kemudian juga olahraga dan sebagainya. Nah, itu akhirnya kan memperkuat karena penyakit itu muncul kan kalau imunnya rendah, gitu ya. Jadi ketika badannya meriang-meriang gitu ya, badannya meriang, udahlah ambil coklat itu enggak apa, udah fit lagi gitu ya, kayak gitu. Jadi sebenarnya sederhana sebenarnya, nggak perlu ditakut, kadang-kadang takut jadi stres. Kalau stres pembuluh darahnya sempit, gitu ya. Jadi saya pikir ya itu aja ya, kita tetap harus kerja dengan ekonomi bangsa bagus, kemudian pertumbuhan kecerdasan manusia, kemudian pelajaran semakin bagus juga. Gitu ya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Abdul Rahim Tualeka untuk
closing statement yang telah disampaikan. Sebelumnya saya ingin mengingatkan bagi peserta umum yang tadi berhasil mendapatkan goodie bag, silahkan untuk chat di kolom chat nomor HP yang bisa dihubungi. Baik, mari kita abadikan acara webinar kali ini dengan foto bersama. Dimohon kepada peserta didik untuk menghidupkan kameranya untuk kita lakukan sesi foto bersama. Ya, silakan dibantu untuk sesi foto bersamanya. Silakan untuk menyalakan kameranya kepada seluruh peserta, baik peserta umum maupun peserta didik dari SMA Trimurti Surabaya. Silakan dinyalakan. Oke, sudah? Oke, 1, 2, 3. Sudah. Terima kasih. Jadi hari ini kita sudah banyak belajar hal baru, terutama pada yaitu nitric oxide atau nitrogen monoksida yang banyak sekali manfaatnya yang bisa mencegah bahkan mengobati COVID-19. Demikianlah rangkaian acara webinar chemistry pada pagi hari ini. Marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya sebagai moderator, apabila ada kesalahan kata maupun sikap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya juga menyampaikan terima kasih banyak atas kehadiran narasumber kita hari ini, Bapak Dr. Abdul Rohim Tualeka, Dr. Andes MKes. Terima kasih Bapak. Kemudian juga saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru yang sudah hadir, peserta umum dan juga peserta didik SMA Trimurti Surabaya. Tetap mewaspadai COVID dengan melakukan 5M, yaitu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Stay safe, stay healthy, and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.